Ya, baru saja kami menyelesaikan sholat maghrib berjamaah di Masjid Syekh Zayed ini. Ya. Ini sudah bubar ya, jadi tinggal beberapa saja yang masih ya. Dan kembali kita mengarahkan kamera ke dinding utama Masjid Syekh Zayed ini. Di sini ada Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang terbaik. Kemarin sudah kita bahas apa yang ketujuh. Insyaallah kini kita bahas yang ke-8. Yang ke-8 yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Jadi Allah itu maha perkasa. Tidak ada yang menandinginya. Tak seorang pun yang bisa menyamai apalagi mengalahkan. Jadi Allah maha perkasa. Kalau ada yang coba-coba menyamai saja, nggak usah mau mengalahkan, pasti hancur, pasti kalah ya. Tidak mungkin bisa mengalahkan Allah. Allah pasti unggul, pasti menang ya. Ya Allah itu maha perkasa ya. Jadi kita nggak usah menantang ya. Berbicara atau statement yang bernada menantang saja itu sudah akan hancur. Misalnya di awal abad 20 ya, ada kapal pesiar yang mewah yang gagah ya, sampai-sampai salah seorang mengatakan bahwa Tuhan pun tak mampu menenggelamkannya. Akhirnya kapal tersebut ya, sering kita dengar karam ya, dan saat ini hanya tinggal cerita ya. Itulah jadi kemahaperkasaan Allah itu bisa dia berikan kepada hambanya, kepada manusia ya. Tapi ya tidak sembarang. Orang-orang khusus ya, atau orang-orang pilihan yang ukurannya ukurannya tentu saja ya, yang beriman ya, dan sudah teruji keberimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak sembarang, tidak lolos ujian ya. Kalau sudah teruji ya bisa mendapatkan sedikit kemahaperkasaan Allah itu ya. Allah berikan sedikit saja. Misalnya diberikannya kepada hambanya yang bernama Nabi Daud ya. Nabi Daud itu ya anak muda ya, milenial kalau sekarang ya, tidak gagah ya, kabarnya kurus krempeng ya, tapi karena mendapatkan sedikit keperkasaan dari Allah, akhirnya ia menjadi seorang raja. Yang tentu saja seorang raja adalah orang yang perkasa ya. Itu bagaimana kisahnya ya, tentu saja ada ceritanya. Jadi Nabi Daud ketika perang, dia adalah anggota pasukannya Talut ya. Ketika perang dengan Raja Jalut, dia dalam menuju arena perang itu melewati suatu sungai ya, yang dalam hal ini pimpinannya yaitu Talut memberikan peringatan, wanti-wanti kepada pasukannya ya. Nanti kita akan melewati sungai ya, tapi barang siapa yang hanya sekedar melepaskan dahaga, meminum seteguk atau 2 teguk atau 3 teguk dipersilakan. Tapi kalau yang terus melampiaskan nafsunya dan sebagainya, itu tidak disarankan atau tidak diminta begitu. Jadi hanya itu sekedar untuk ujian saja, karena pasukan yang dari melintasi padang pasir dan sebagainya panas. Tentunya kalau melihat air akan akan lupa diri gitu. Dalam hal ini pimpinannya Talut memperingatkan agar supaya sebatasnya saja, sudah melepas dahaga 2 atau 3 teguk. Jadi itulah ujiannya. Dalam hal ini banyak pasukan Talut yang tidak lolos ya. Jadi banyak yang begitu melihat air langsung terjun dan sebagainya, sehingga akhirnya ya perutnya kembung dan sebagainya, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke arena perang. Alhamdulillah Nabi Daud sukses atau ya selamat, dia bisa
melewati ujian itu, ya hanya minum 2-3 teguk hanya untuk menghilangkan dahaga, dan dia lolos uji, ya dia maju ke arena pertempuran di medan perang. Dan karena Nabi Daud ini ya badannya kecil, ya, masih anak muda, jadi tidak begitu diperhitungkan oleh lawan, sehingga ia bisa menyelinap, masuk ke kawasan lawan, masuk dan mengarahkan arah senjatanya ke lawannya, itu Raja Jalut. Nah, senjatanya Nabi Daud ini ya kira-kira kalau sekarang disebut sebagai kalau bahasa Jawa itu pelintang, kalau bahasa Palembang betetan, kalau bahasa Indonesia kira-kira ketapel gitu. Jadi senjata yang bisa melemparkan batu ke arah lumayan jauh. Dengan senjata itulah Nabi Daud memeci itu, mengarahkan ininya kepada Raja Jalut, dan ketika tapelnya dilepaskan dari batunya, dan itu pas menghantam atau mengenai kepalanya Jalut. Akibatnya Jalut hilang keseimbangan dan jatuh, akhirnya dia meninggal. Dan walaupun pasukannya masih banyak, ya, dan gagah-gagah, tapi karena raja yang sudah meninggal, sehingga pasukan dan Raja Jalut yang banyak itu menyerah. Akhirnya yang berkuasa adalah Talut, ya, menjadi raja. Kemudian sebagian kekuasaannya atau sebagian wilayahnya diberikan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud pun menjadi raja. Menjadi raja perkasa, ya. Kemudian kemudian akan lebih terkenal lagi kerajaannya ini setelah dipimpin oleh anaknya, yaitu Nabi Sulaiman, ya, seorang raja yang terkenal. Tidak ada raja yang melebihi kehebatannya, baik sebelum dia maupun sesudah dia sampai sekarang ini. Karena ya dia bisa terbang, mengendalikan angin, bisa berbicara dengan burung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itulah penjelasan atau kenalan tentang Al-Aziz ini yang Maha Perkasa, ya. Semoga apa yang disampaikan ini berguna. Akhirul kata, alhamdulillahirabbil alamin.